Ya, halo teman-teman sekalian, selamat siang atau ya kapanpun kalian menyaksikan video kali ini. Jadi sebagaimana yang teman-teman lihat pada judul bahwa kali ini itu adalah semacam react, nggak bisa dikatakan react juga sih karena udah berpuluh kali juga menyaksikannya gitu kan. Ya intinya menonton kembali gitulah teaser Jejak Kaki yang tayang sebelum Genshin rilis kalau nggak salah. Yang mana pada saat itu tuh kayak semacam Tifa chapter storyline yang ngebawain semacam alur lah. Oh Genshin ini ntar bakalan kemana setelah Mondstadt itu bakalan ke Liyue, Liyue Inazuma, Inazuma ke Sumeru dan seterusnya dan seterusnya. Yang mana dulu itu menjadi semacam apa ya, semacam panduan kita lah untuk menyaksikan atau menantikan gimana cerita daripada Genshin yang akan hadir pada patch-patch yang akan datang gitu kan. Nah ini tuh sebenarnya adalah saran ya waktu live stream malam minggu kemarin ada yang nyaranin gitu, coba react video travel atau teaser Jejak Kaki setelah 5 tahun gitu loh. Apakah enggak sih, cuma minta react gitu doang. Yang mana oh ternyata apa ya, bagus juga gitu loh untuk disaksikan kembali apakah ada sesuatu yang berubah dari sudut pandang kita memandang itu, apalagi kan informasi saat ini tuh udah nggak masuk akal gitu kan. Game yang awalnya kita mainkan untuk senang-senang malah jadi seribet ini untuk konfliknya. Enggak juga sih, lebih kepada salah channel doang ya. Channel ini doang yang bikin ribet kayaknya. Nggak tahu dah. Aku nggak nonton soalnya. Jadi ya intinya untuk kali. Oh iya, terima kasih buat yang nyaranin ya. Sebelumnya sorry banget aku lupa yang nyaranin siapa. Lupa, bener-bener lupa siapa yang nyaranin, tapi ya intinya thank you yang nyaranin. Kalaupun saya lupa paling enggak Irminsul bakal ingat ya jasa-jasamu menyarankan ini. Ya kalau bukan Irminsul Arkondendro, Irminsul Raja Kenria tuh. Ya intinya kan bagus juga kan untuk menyaksikan kembali Vivi ini, mengingat ya udah 5 tahun gitu berjalan. Tentu ada penambahan informasi, perubahan perspektif baru, kemudian ini itu dan segala macam ya. Seperti pepatah Mondstadt juga yang mengatakan bahwa cerita itu dipupuk oleh waktu. Cerita itu dibawa oleh angin dan dipupuk oleh waktu gitu kan. Yang mana sesuatu yang kita lihat pada 5 tahun yang lalu mungkin akan ada value tersendiri pada era sekarang setelah 5 tahun gitu. Nah, jadi udah pas aja kita untuk menyaksikan Vivi-nya kembali. Barangkali ada penambahan informasi tertentu yang kita belum tahu apa isinya, dan yang saat itu belum tahu ya, tapi saat ini udah diketahui ya, kan jadi menarik gitu. Tapi ya karena udah nonton puluhan bahkan ratusan kali, ya Zen mode aman mah. Udah pasti Zen mode ini. Udah pasti Zen mode ya teman-teman. Gak akan ada penambahan yang aneh-aneh. Reaksi-reaksi yang gak masuk akal kayaknya tidak bakalan ada. Oke, kita langsung aja buka videonya. Mana nih kira-kira? Ntar aku lupa. Oh ya di sini. Wait, belum. Subtitle 4 menit. 4 menit dong, subtitle. Ya, kita saksikan aja sih teman-teman apa yang akan dihadirkan dalam Vivi ini. Apakah ada sesuatu yang baru yang benar-benar kita dapatkan setelah 5 tahun berjalan gitu kan. Ya. Oke, jadi langsung aja kita mulai untuk react Vivi daripada teaser Jejak Kaki setelah 5 tahun. Kira-kira apakah yang akan kita dapatkan? Oh ya, untuk workflow-nya atau pembahasannya gini, kita nonton sampai full sampai habis ya. Nonton sampai habis. Kemudian kita bahas frame per frame nantinya di akhir gitu ya. Oke? Kita mulai. Aman mah, aman. Kalian gak harus jaga volume karena aman. まださよならも言ってないんだ。これで別れだなんて絶対認めない。 Masih mihoyo. あの戦争の続きはもう始まっている。 Suara Sudaken sedikit 神 bang 々は sumpah. 欲望の殻に7つの光を焼き付け、己の権力が及ぶ Ini musiknya belum dirilis juga oh yo. しかし属性の底では残骸が燃え尽き、
戦越者へ警告する。神の座は汝のためのものではないと。 Kota 戦 di 越 langit 者 itu よ、 bukan dipersiapkan こ untuk こで wow. 足を止めるな。誰であろうと高みの見物などできない。見よ。 Wah, 千年も自由の都を守った恐竜が自由に戸惑い始める。自由の神に命じられた自由は本当の自由である paradoks と banget 言える ini. のか。衆目の中で契約の神は殺された。その最後の時に彼は全てを終わらす契約を結ぶのだろう。 Ini cerita Genshin masih normal sampai Inazuma. 将軍は Setelah Sumeru udah nggak normal tuh. 幕府の鎖国も永遠なるもの。永遠を求める神は Wah, ayah. 人々の目からどのような永遠を見出したのか。知恵は知恵の神の敵。 Musiknya Sumeru ini emang paling 知恵は paling 無知の membekas 海に untuk di teaser 浮かぶ Jakaki ya. Oh sama 学 Natlan 上の学士が成した愚行に神の知恵は異論を唱えなかっ Zeno. Ini farming aura banget. Setelah rilis, aduh. た。正義の神は法廷の茶番の一切を愛し、神々への審判さえも求めた。されどそんな彼女も知っている。天理を敵に回してはならないこと。 Nih, musiknya coy. 争いの規律は生きとし生けるものの中に刻まれ、敗者は戦火の灰に、勝者は再び燃え盛る。戦争の神がこの秘密を旅人に教えたのは相応の理由があるからだ。彼女はもう人に愛されない。 Not Cry mana? 彼女はもう人を愛さない神。人々が彼女に仕えるのは天理に反逆の旗を掲げると信じたため。 Ah, abis ini keren 始まり banget も sih. 終わりもない永遠の中、人は Nggak 夢の nyangka ない安寧の一生 Dialognya を jadi 過ごす。 sekeren ini され untuk ど sekarang. 神の視線の届かないところで誰かが夢に飢えているのだ。 Ah, 人には人の誇りがある。我々は神に選ばれし者からこぼれ落ちた残滓ではない。世界の外から Ini 我々 yang は世界 ngebuat を拒否する力を得た。 jatuh cinta sama Dance Sleep di sini nih, keren. 天地に踏み切った者よ。 Nah, di 貴 sini 様の masuk 旅 bagian は終わり sedih. を告げようとするが、貴様はまだ最後の扉を開けていない。その旅の意味を理解しているのならば前に出よ。俺を倒せ。道を開けろと命令しろ。俺なんかよりも貴様が彼女を救うにふさわしいと証明してみせろ。 Masa kita harus そして rondain sih di akhir, Cok? すべての運命を新たに紡げ。俺はほとんどの記憶をなくした。だが、どうしても忘れられないことがある。彼女もこの花が好きだった。 Dain. Sumpah yang bagian ujung itu sedih banget, Cok. Kayak apa ya? Pada akhirnya Dain itu bukan memilih dirinya gitu, memilih Traveler Sibling. Dan katanya ingatanku udah hilang, udah terhapus sepenuhnya, tapi aku masih ingat bahwa dia sangat menyukai bunga ini. Wow. Sorry. Agak sentimental aku sama Dance Sleep. Dance Sleep keren banget, coy. Cuman emang perannya agak kacau setelah apa ya? Setelah Bedtime Story, kemudian dikadalin Haden. Untung di Luna 2 Revenge tuh. Oke, kita review satu persatu teman-teman. Apakah yang akan kita dapatkan dalam ya VV 4 menit ini? Mungkin ada sesuatu yang baru yang bisa kita dalamin gitu kan setelah 5 tahun. Namanya pengetahuan kita sekarang juga udah luas banget gitu kan tentang sifat segala macam ya. Kayaknya ada value tersendiri yang bisa kita dapat. Oke? まださよならも言ってないんだ。これで別れだなんて絶対認めない。
Kalau kita tidak ada waktu untuk mengucapkan selamat tinggal, jadi sebaiknya jangan disebut demikian. Jadi maksudnya misalnya kemarin, ini kayaknya konteksnya itu waktu itu sih ya, waktu bertemu dengan Unknown God, kemudian Traveler dan Traveler Sibling kan dipisah oleh Unknown God. Emang seingat aku, keduanya itu nggak pernah mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, cuma teriak nama Ether, Lubin, atau Hotaru, Sora gitu doang, gitu kan. Nggak mengucapkan selamat tinggal segala macam. Jadi maksudnya kalau misalnya sempat mengucapkan selamat tinggal, nggak apa-apa gitu. Ya nggak tahu sih ya. Atau ini sama Paimon coy? Enggak sih kan, enggak, masa sih sama Paimon coy? Masa sama Paimon? Enggak lah, enggak. Nggak mungkin lah sama Paimon coy. Ya nggak mungkin ya, nggak mungkin ya. Oh iya, ntar kita cek subtitle Chinese-nya juga ya teman-teman ya. Siapa tahu ada yang berbeda gitu dari subtitle Chinese, karena biasanya linguistik dari Chinese itu lebih kaya dan syarat makna. Tapi kita coba ambil di permukaannya aja deh. Ambil di permukaannya aja. Dalam artian cuma lewat GoTrans aja gitu loh. Jangan sampai ditelisik lebih dalam, karena takutnya bakalan panjang banget videonya kalau misalnya sampai diperhatikan kata per kata gitu. Yo yo. あの戦争の続きはもう始まっている。 Ini kalau misalnya dilihat dari translate Indonesia, perang tidak dimulai. Perang telah dimulai dan hanyalah kelanjutan dari pertarungan-pertarungan yang lama atau perang-perang yang lama. Sebenarnya kurang lebih sama aja ya, tapi kata Densleep di sini kalau misalnya dari bahasa Jepangnya, katanya seharusnya itu perang yang telah lama berlangsung pada akhirnya dimulai kembali gitu loh. Sama aja sih sebenarnya, cuman entah kenapa konteksnya bakalan lebih dapat kalau kita pakai translate Jepangnya gitu daripada subtitlenya ini. Walaupun ya sama aja. Tapi gini, perang yang telah lama berlangsung itu apa gitu loh. Kalau dulu kita langsung dapat gitu teman-teman konteksnya. Kalau dulu sebelum Genshin rilis, kita itu cuma taunya satu kejadian doang ya, Cataclysm. Itu terdapat pada website Genshin, terdapat pada website Genshin di situ disebutkan bahwa bencana 500 tahun yang lalu, quotes and quotes Cataclysm, itu menjungkir balikan dunia gitu kan. Sehingga ya perang yang telah lama berlangsung itu udah langsung dapat tuh konteksnya. Oh berarti perang antara Heavenly Principles. Dulu nggak Heavenly Principles ya. Dulu itu masih Celestia itu. Dulu masih Celestia. Jadi perang antara Celestia melawan Khenria pada akhirnya dimulai kembali. Sekarang udah beda tuh. Kita udah nggak tahu perang apa yang dimaksud dari Densleep di sini, perang apa yang telah lama berlangsung tersebut. Karena faktanya perang yang ada itu udah ada perang antara Dragon Sovereign melawan Heavenly Principles, kemudian pemberontakan Hyperborea sebelum perang pengabuan, lalu perang pengabuan antara kembalinya Nibelung dengan Heavenly Principles, lalu datangnya Descender kedua dan Descender ketiga juga pada saat itu. Lalu ada perang Archon dan seterusnya hingga Khenria dan masuk pada era sekarang. Jadi ini perang yang dimulai kembali gaungnya, entah siapa melawan siapa. Sebenarnya kalau misalnya mau dibuat sederhana, tentu perang yang berlangsung lama itu adalah pemilik asli daripada Tivat ini sendiri dengan perebut kekuasaan atau Dark Server. Yang mana kalau misalnya dibuat seperti itu agak aneh sebenarnya. Karena kalau misalnya pemilik asli itu tentu merujuk pada kaum naga entah itu naga sovereign, Pisap dan lain-lain gitu loh. Tapi itu kurang masuk akal karena begini teman-teman. Era naga itu seharusnya udah berakhir setelah kalahnya Nibelung.
setelah kalahnya Nibelung dan si Apep itu sebenarnya masih berusaha, tapi untuk sekarang Apep sendiri udah mengatakan dia itu cukup jadi pengamat gitu loh. Cukup jadi pengamat, nggak bakal turun lagi gitu. Sehingga harusnya era naga udah berakhir. Begitu pula dengan perkataan Apep juga sih, katanya ketika Nibelung itu kembali, entah kembalinya itu dalam konteks dari luar Tifat ke Tifat atau bereinkarnasi kembali, karena naga sovereign itu bisa bereinkarnasi, itu era udah berbeda katanya. Sebagian naga udah memihak pihak yang lain atau pihak yang sebaliknya, para Arkon dan segala macam. Itu udah beda eranya, sehingga agak nggak make sense kalau misalnya perang tersebut adalah perang antara kaum naga, which is pemilik asli daripada Tifat, dengan Heavenly Principles. Nah, jadi sekarang pertanyaannya siapa gitu loh. Siapa, perang apa yang dimaksud oleh Densif ini? Kita cek bahasa Chinese-nya dah. Perang telah dimulai. Ini adalah kelanjutan dari perang sebelumnya. Nah, ini apa maksudnya? Perang apa? Konteksnya tentu Khenria paling gampang gitu kan. Khenria paling gampang, tapi nggak masuk akal juga sih. Apakah Hyperborea? Hyperborea kayaknya nggak mungkin juga deh, karena mereka pun menulis di himne ujung utara itu kan, kalau bisa Celestia itu nggak ikut campur lagi dengan permasalahan mereka, sehingga Hyperborea bisa kita coret aja, Hyperborea maupun keturunan-keturunannya. Khenria masuk akal sih. Cuman masa terporos pada Khenria doang? Apalagi Khenria udah hancur. Siapa lawan siapa nih? Atau antar descender ya? Atau konteksnya nggak di Tifat doang ini? Nggak mungkin nih, kejauhan ya, kejauhan. Ya udah kita lanjut aja dah. Udah berapa menit nih? Ya ampun, 13 menit. 神々は欲望の殻に7つの光を焼き付け Nah, ini sebenarnya ya, kembali lagi, kalau mau dibuat sederhana, gampang. Para dewa memberkati kita dengan janji-janji akan 7 harta. Hadiah ya bagi yang layak, pintu menuju keagungan. Ini udah jelas bahwa merujuk kepada vision ya. Vision karena vision sendiri adalah 7 jumlahnya, 7 sesuai elemental. Hadiah bagi yang layak, dalam artian ambisinya menembus ke langit, sebagaimana yang tertulis pada kisah karakternya Neuvillette gitu kan. Pintu menuju keagungan, ini tuh metafora. Metafora daripada perkataan Zandik pada manga Genshin Impact, bahwa mereka yang pantas atau mereka yang diakui oleh para dewa itu pada akhirnya pemilik vision itu akan menuju Celestia. Salah satunya adalah Lady Vanessa yang bertemu dengan suatu ranjang, nggak ranjang sih, atau apalah itu yang ada di Celestia itu, kita belum tahu apa bentukannya. Tapi intinya ini merujuk kepada vision dan hadiah bagi mereka yang layak, pintu menuju keagungan, pintu menuju Celestia tersebut. Tapi ini agak ironi teman-teman, karena yang mengucapkannya Densleep. Densleep adalah orang Khenria. Orang Khenria jangankan mengakui keabsolutan daripada Celestia, dewa aja tidak mengakui. Walaupun orang Khenria tetap bisa dapat vision kan, contohnya Keiya gitu. Keiya bisa dapat vision gitu kan. Jadi agak ironi aja gitu, karena Densleep yang mengucapkannya di sini. Atau dewa yang dimaksud itu adalah dewa yang berbeda, dan ternyata Densleep tahu sesuatu tentang rahasia vision itu sendiri. Tapi kayaknya nggak mungkin dah. Sedangkan Narzizen Cruz aja mengatakan, Narzizen Cruz loh ini, Narzizen Cruz itu mengatakan kalau menerima vision itu sama saja menjual diri kepada takdir. Melapisi garis besar keinginan dengan 7 warna, dengan demikian nyatakan bahwa otoritas mereka dapat dicapai. Oh, otoritas mereka dapat dicapai.
Oh, oke. Oke, gini. Jadi ini menjawab enggak salah satu sih. Mungkin bisa menjadi jawaban atau pegangan sementara untuk peran Arkon itu sebenarnya apa. Jadi authority ini kan, authority itu kekuasaan mereka atas sesuatu dan itu merujuk pada seven colors atau 7 elemental gitu. Dan itulah makanya kenapa ketika Vocalors itu mengorbankan dirinya untuk kemudian menghancurkan Throne of Hydro, New Villette itu mendapatkan kembali authority of Hydro-nya gitu. Jadi salah satu peran daripada Arkon itu sendiri adalah authority of element ya. Dan dengan hancurnya Throne Hydro, kembalilah authority tersebut kepada New Villette kembali gitu kan. Berarti ya ibarat kata Seven Sovereign lain itu memegang authority element juga, walaupun untuk sekarang agak susah sih teman-teman, karena elemental purba itu kayak ada sendiri gitu. Dan faktanya sistem elemental itu kan diciptakan oleh Heavenly Principles kan ya, dengan membagi White Radiance. Ya enggak sih? Dengan membagi White Radiance menjadi 7 elemental. Nih. Tapi kenapa Vocalors mengembalikan authority of Hydro-nya gitu ya? Wah, berat. Ya, intinya ini masalah elemental doang. Nggak lebih nggak kurang, tapi yang emang agak ironi itu yang mengucapkannya adalah Dainsleep ya. Oke, lanjut. 己の権力が及ぶものであると世に知らしめた。しかし属性の底では残骸が Namun terkubur di kedalaman dunia ini kebohongan tinggal dan api membara, peringatan bagi yang berani melangkah masuk. Apa ini ya? Langsung aja dah kita lihat translate Chinese-nya apaan. The foundation of recent world contains Mording Remnant. Langsung sebut nama. Indonesianya apa? Fondasi dunia saat ini mengandung sisa-sisa yang membara, sebuah peringatan bagi para perampas kekuasaan. Nah, The Arsarbar atau perebut kekuasaan itu dalam beberapa arsip, bahkan enggak 1-2 dari New Villette, kemudian apalagi itu aku lupa. Itu selalu merujuk kepada Heavenly Principles, teman-teman. Berarti The foundation of present world contains Mording Remnant atau sisa-sisa yang membara ini itu mungkin merujuk kepada original order daripada Tivat itu sendiri. Original order yang sampai sekarang kita nggak tahu maksudnya apa. Itu kan di ceritanya New Villette. Bentar, cerita New Villette. Itu kan yang gagal untuk dipertahankan oleh Heavenly Principles Pak saat di ujung kekuasaannya, setelah perang pengabuan gitu. Nih. The Arsarvar, the function is ruined, no longer use the absolute authority to suppress the original order of the world. Jadi ini kalau aku nangkapnya ya teman-teman, original order dari dunia Tivat itu sendiri masih mengandung sesuatu yang membara, yang ibarat kata bara pemberontakannya itu masih ada, dan itu sebuah peringatan keras untuk Heavenly Principle itu sendiri. Jadi tinggal tunggu waktu aja, pada akhirnya menjadi bumerang, sesuatu yang dipres habis-habisan oleh Heavenly Principles yang sebelumnya gagal gitu kan, dan pada akhirnya meminjam kekuatan The One Who Come After untuk menciptakan Gnosis, dan itu berhasil mempertahankan original order itu sendiri, dan saat ini dipres oleh Heavenly Principles. Dan ketika
kemampuannya untuk mempertahankan itu hilang lagi, ya bakalan goyah tuh kekuasaan daripada Heavenly Principles itu sendiri. Ya enggak sih? Dan itu udah mengarah kepada arah positif sih ya. Karena yang ngebuat Heavenly Principles bisa mempertahankan itu, mengepres Original Order itu adalah Gnosis gitu kan. Dan sekarang Gnosis udah diambil oleh Sarisa. Tapi gini sih teman-teman ya. Yang jadi pertanyaan itu, apakah Gnosis itu hanya sekedar cenderamata dalam artian fisiknya doang, atau ada suatu makna juga dalam Gnosis itu sendiri? Dalam artian gini, waktu Egeria mati, dia bisa digantikan oleh Vocalors. Waktu Makoto mati, dia bisa digantikan oleh Raiden A. Tapi itu tidak membuat Throne of Elementalnya itu hancur gitu kan. Dan pada akhirnya yang menyembuhkan metode untuk menghancurkan Throne of Archon tersebut adalah Vocalors dengan mengorbankan dirinya. Yang mana menghukum mati Vocalors itu menyebabkan Throne of Hydron-nya itu juga hancur gitu loh. Dalam artian gitu, dalam artian gini, ngebawa narasi Gnosis loh. Apakah Gnosis itu cuma fisik doang, bidak yang direbut oleh Sarisa itu, atau ternyata ada makna juga kayak Throne of Hydro itu yang bisa dihancurkan oleh Vocalors gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan sekarang. Jadi dalam artian, kalau misalnya ada makna juga daripada Gnosis itu, jadi Sarisa ini PR-nya bakalan lebih berat daripada sekedar ngumpulin Gnosis doang. Dan itu belum tentu ya. Belum tentu Sarisa juga tuh yang punya inisiatif buat ngumpulin Gnosis, karena agak bingung juga sih langkah Sarisa untuk sekarang. Ya udah kita lanjut. 23 menit, Cok. 燃え尽き僭越者へ警告する。神の座は汝 Mahkota di langit itu bukan dipersiapkan untukmu. Mahkota di langit itu metafora menurut aku. Mahkota di langit itu dalam artian throne yang ada di langit, ya dalam artian Celestia gitu. Celestia itu bukan dipersiapkan untukmu, lantas untuk siapa? Nah ini masalahnya diberi tanda kutip nih teman-teman. Nah diberi tanda kutip ini penting banget, terutama misalnya kita mentranslatekan bahasa Chinese nih. Itu bakalan beda banget kalau misalnya ada kata-kata bahasa Chinese dengan tanda kutip atau tanpa tanda kutip, itu bakalan beda banget. Dan ini kita tentu mempertanyakan, perkataan Denslip ini dimaksudkan oleh siapa? Kepada inikah yang nampil di layar? Atau kepada sesuatu yang lain? Dan mahkota di langit itu dipersiapkan untuk siapa ini agak unik juga. Misalnya itu merujuk pada Celestia. Karena sebagaimana yang saya bahas pada pembahasan prayer ke-6 Takojaya Nakunen, ada indikasi bahwa Celestia sendiri itu bukan diciptakan oleh Heavenly Principles, namun diciptakan oleh Nibelung juga sebelum dia meninggalkan tempat. Bentar. Buka. Himne Ujung Utara. Himne Ujung Utara mana, Cok? Oh ini dia. Kan waktu Nibelung itu hampir meninggalkan Teyvat, dia itu menciptakan 3 divine item gitu loh. Yang satunya itu Golden Bow, Great Chariot, lalu Shuttle of Moonlight. Nah Great Chariot ini yang aku asumsikan itu adalah apa namanya? Celestia, karena itu merujuk pada Lunar Arcanum. Ntar, buka Lunar Arcanum dulu. Lunar Arcanum. Kan ada namanya kartu The Moon tuh. Nah, The Moon itu menggambarkan Celestia dengan latar belakang bulan. Nah, yang mana dengan begini itu kayak cocok banget dengan gini kan. Great Chariot dengan cahaya bulan untuk mempertahankan rumahmu. Nah, gitu. Jadi ibarat kata Celestia ini diciptakan oleh Nibelung di sini untuk mempertahankan rumahnya, dan pada akhirnya direbut
oleh Heavenly Principles. Nah, uniknya begini teman-teman ya. Saya suka banget linguistik Genshin ini karena penuh makna, syarat makna, dan kalau misalnya kita artikan secara mendetail itu keren banget. Saat dikatakan untuk melindungi rumahnya atau Tifat itu, ya Nibelung menciptakan senjata untuk menghancurkan lawanmu, dia menggunakan jamak. Dalam artian banyak gitu loh. Banyak lawan, lebih dari satu berarti ancamannya bertubi-tubi. Tapi ketika merujuk kepada suatu pencurian terhadap alat-alat Nibelung, ya, ketika Nibelung pergi, dia nggak ada yang jaga gitu kan dan segala macam. Your enemy claim as their own. Your enemy, dan di sini tunggal gitu loh. Jadi kita udah langsung tahu gitu. Yang dimaksud di sini apa? Adalah Heavenly Principles, ya kan? Ketika untuk mempertahankan atau tindakan preventif dia menggunakan banyak atau jamak, tapi ketika yang merebut itu menggunakan tunggal gitu musuhnya. Makanya keren banget Genshin ini sumpah. Nah, tapi dipersiapkan untuk siapa pertanyaannya sekarang? Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, mungkinkah Daughter of the Star? Karena tujuan Nibelung pergi keluar Tifat itu adalah mencari Daughter of the Star. Namun agak bingung juga sih. Apalagi kita nggak tahu ini merujuk pada siapa. Bentar. Cek dulu. Nah kan, the throne of the gods in the heavens, ya Celestia udah. Was never refers to you for you. Oh, ini kayaknya di kalimat sebelumnya deh. Nih, peringatan bagi yang berani melangkah masuk. Ini kan tadi The Art Server. Ini Dan Sleep mengatakan bahwa Original Order itu masih menyimpan api membara tertentu. Peringatan bagi sang perebut kekuasaan. Lalu mengatakan seperti ini. Nah, baru mengatakan gini. Mahkota di langit itu atau Celestia itu sebenarnya bukan milikmu, bukan dipersiapkan untukmu. Kamu hanya mencurinya dari Nibelung saat dia pergi. Gila, Cok. Setelah 5 tahun Genshin makin gila. Anjir, ini baru berapa detik, Cok? Baru 3. Sudah 30 menit. Nanji no tame no mono dewa nai to. Senetsu yo. Koko de. Oke. Kami no zawa. Oke, jadi Dan Sleep itu udah memperingatkan kepada Heavenly Principles bahwa kamu tinggal tunggu waktu aja. Throne of Heaven, Celestia itu sebenarnya bukan untukmu. Nah, tapi ya balik lagi pertanyaannya untuk siapa? Ya sebenarnya gampang sih. Kalau misalnya mahkota itu tidak dipersiapkan untuk Heavenly Principles, dalam artian dia cuma ngerebut, dan pertanyaannya sekarang untuk siapa? Ya, dari visual sebenarnya udah bisa terjawab sih. Ya enggak? Wow, Genshin? Damn. Astagfirullah. Nanji no tame no mono dewa nai to. Senetsu yo. Tapi kesombongan semu manusia tidak pernah berhenti. Aduh. Susah banget lagi translate-nya, aneh. Gak ngerti aku. Namun oke. Batas ini apa ya? Gini teman-teman. Bounds atau batas mungkin 2-3 tahun enggak sebelum Fontaine itu bukan jadi isu tertentu gitu. Gak terlalu jadi isu tertentu. Tapi setelah Fontaine rilis, khususnya 4.2 ya. 4.2 setelah rilisnya All Devouring Narwhal, bounce ini udah bukan kalimat sederhana. Karena gini, bounce itu batas ya teman-teman. Ini kan apa namanya, agak mempertanyakan kenapa nggak ada
nggak ada kehidupan di luar sana yang pada akhirnya melakukan kontak dengan Tifat. Nah, tapi jawabannya di sini adalah ada kekuatan tertinggi yang menciptakan border untuk melindungi dunia ini. Itu merujuk pada langit palsu gitu. Menciptakan batas gitu. Menciptakan batas untuk melindungi dunia ini. Nah, jadi batas ini bagi kamu yang melampaui batas jangan berhenti di sini. Dan itu iya, siapa lagi kalau bukan Aether dan Lumin, coy? Ingat gak gimana caranya Aether dan Lumin masuk ke Tifat? Melalui Notcry gitu kan. Melalui Notcry dengan pesawat angkasanya mereka. Dan dengan mereka melalui Notcry dalam artian itu melangkahi langit palsu gitu. Tapi kesombongan manusia semua, translate-nya aneh banget ini sumpah. Ntar kita cek Chinese-nya gimana? Aduh kocak. Aduh nggak ada itunya. Malah aneh. Lah. Ini bingung. Melampaui batas. Oh berarti enggak. Enggak tahu ya. Bingung. Kira batasnya itu merujuk pada langit palsu. Masalahnya ini juga batas nih, boundaries nih. Kata boundaries aku penasaran banget sumpah. Nah. Bianji. Juayo, oh beda cok. Beda. Boundary di sini pakai Bianji. Di sini pakai Jianyue atau Ziran. Oh, linguistik sini parah cok. Tapi bagus sih tapi perspektif bagus tadi itu. Anggaplah aku salah ya. ここで足を止めるな。誰であろうと高みの見物などできない。 Tidak ada yang dapat melarikan diri dari bara api. Apa maksudnya ini? Tidak ada seorang pun yang bisa berdiam diri dan hanya menyaksikan. Ya, harus aktif bergerak berarti. Ini baru 49 detik coy. Udah 35 menit. Oh tapi karena apa ya? Karena ini di detik awal itu kan kita masih mode menafsirkan makna yang pada akhirnya kita ketahui setelah 5 tahun gitu kan, setelah ilmu pengetahuan atau lore yang kita dapat. Setelah ini mungkin bakalan masuk mode review doang. Dan nggak ada yang itu, nggak. Mungkin beberapa pemaknaan yang lebih dalam aja sih baru kita dapat. Mungkin di chapter Kenria atau SNES Naya nanti tuh baru ada yang menarik ya. Lanjut. Mio. Sudah Ken. Naga yang melindungi Mondstadt ribuan tahun lamanya. Iya, karena dia bertemu Barbatos di ribuan tahun lalu, melindungi akhirnya menghadapi apa yang terus mengganggunya. Yang mengganggunya itu adalah racun Durin ya teman-teman. Racun Durin dari pertarungan keduanya waktu Cataclysm, yang mana meskipun Durin berhasil dikalahkan tapi berhasil meracuni si Dvalin gitu. Tapi aku lupa sih detail Archon Quest Mondstadt. Kalau nggak salah karena orang Mondstadt gak melakukan penyembahan lagi ya, salah satu biang keladinya. Tapi dipengaruhi oleh Abyss Order juga sih ya. Loh ini, astaga, ini, astaga, jauh banget coy. Linguistik ini lebih bagus nih. Naga yang melindungi kota kebebasan selama ribuan tahun lamanya akhirnya kebingungan tentang makna kebebasan. Di sini naga yang melindungi kebebasan monster ribuan tahun lamanya akhirnya menghadapi apa yang terus mengganggunya. Kalau di sini itu lebih spesifik ya, jelas kepada
pertarungan Dvalin melawan Durin. Tapi kalau di sini lebih filosofis nih. Apa sih kebebasan yang aku lindungi? Itu keren. Apa sih kebebasan yang aku lindungi sebenarnya? Tapi ternyata aku tidak bebas. 自由に戸惑い始める。自由の神に命じられた自由は Apa makna dari kebebasan apabila itu adalah syarat yang diteruskan oleh seorang dewa? Dia ini mencoba menyerang Barbatos nih. Mencoba nyerang Barbatos, Bartobasas. Katanya, ya elah, katanya dewa kebebasan, tapi kebebasannya malah diberikan oleh dewa. Ya itu kan kayak apa ya? Kayak ironi gitu kan, ironi. Bebas tapi nggak bebas. Tapi faktanya Mondstadt itu benar-benar bebas, coy. Satu-satunya yang ku ketahui ya perintah Barbatos setelah dia mengusir salju abadi Andrius dari Mondstadt dengan kekuatan pertamanya ketika jadi Arkon, si Barbatos itu, dia hanya memerintahkan 3 keluarga saat itu, yaitu Lawrence, kemudian Immunlark sama Gunhilder untuk membangun kota di tengah danau Cider Lake. Itu doang. Setelah itu Barbatos ngilang dan gak ada apa-apanya lagi gitu. Dan bahkan penciptaan wine, seingatku gak ada campur tangan Barbatos, padahal Barbatos suka banget dengan wine. Ntar, bahkan di buku ini nih, ntar aku lupa namanya. Siapa? Dahlia. Aduh, ini penting semua lagi. Ntar ya. Nih, di Dahlia. Nah, ini bukunya ini tentang kitab Barbatos yang pengantar. Aku lupa judulnya, tapi salah satu isinya itu bagaimana Barbatos membebaskan orang-orang Mondstadt untuk berkreasi. Densleep kayaknya nggak baca buku ini dah, jadi nggak tahu. Trase Chinese-nya belum kita cek. Sorry. Oh, sama aja, kurang lebih sama. Iya, ini semacam menyerang Barbatos nih, pengen ngebuat reputasinya jadi turun. Bisakah sebuah kebebasan yang diperintahkan oleh dewa kebebasan masih disebut sebagai kebebasan? Itu kan paradoks banget gitu. Kebebasan yang diperintahkan ini udah menegasi kebebasan sebelumnya. Kebebasan diperintahkan, itu udah nggak bebas kan? Sesuatu yang diperintahkan kebebasan. Contohnya gini, kalian misalnya di dalam kamar gitu, kamarnya berantakan misalnya, akan lebih menyenangkan kalau membersihkan kamar dengan kemauan sendiri dibandingkan disuruh gitu kan. Padahal sama aksinya. Ayo ngaku dah. Pengalaman pribadi. Jadi akan lebih menyenangkan gitu. Kamarku berantakan, bersihin sendiri dah, set. Daripada tiba-tiba datang, bersihin kamar. Itu udah beda tuh kan. Jadi ada paradoks di sini. Kebebasan yang diperintahkan oleh dewa kebebasan masih bisa disebut sebagai kebebasan. Padahal faktanya Barbatos sendiri membebaskan sebebas-bebasnya Mondstadt itu seperti apa. Kecuali benar-benar kasus luar biasa yang gak bisa ditangani oleh Mondstadt. Oleh Mondstadt sendiri, itu baru Barbatos turun tangan. Misalnya ambil contoh, aristokrasi Lawrence. Era aristokrasi Lawrence pada akhirnya Barbatos kembali. Kemudian Cataclysm ketika si Arundolin itu pensiun jadi Grandmaster KOF dan Durin menyerang Mondstadt, dia kembali. Lalu kasus mengamuknya Dvalin di Mondstadt, kembali lagi si Barbatosnya ini. Ya sisanya bener-bener dibebasin gitu loh oleh Barbatosnya. Jadi pernyataan Densleep ini menurutku nggak relevan sih dengan peran Barbatos sekarang ya. Jadi bagi kalian yang sangat ngefans dengan Barbatos, dengan Venti, berbanggalah karena dialah Arkon yang memegang prinsipnya dari awal sampai akhir. Dan bebasnya itu benar-benar bebas banget. Gitu. Aman ya Mondstadt aman? Kita lanjut ke Liyue. 本当の自由であると言えるのか。 Selesai. 注目の中で契約 Aku ingat ini Right of Descension. Right of Descension-nya Morax gitu kan. Tiba-tiba Morax jatuh dari langit. Jatuh dari langit.
matinya begini. Terus yang difitnah yang difitnah Traveler. Yang difitnah Traveler akhirnya ketemu dengan Tartaglia. Ya, teman-teman mungkin ingat tuh adegan ikoniknya. Dibantai tanpa alasan. Nah, ini yang kita cek translate Chinese-nya dulu ya. Kita berpegang teguh pada translate Chinese ya, teman-teman ya. Bukan karena mendewakan Chinese, tapi sebagai bahasa asli daripada Genshin lebih bisa dipegang gitu loh. Walaupun kita tetap men-translate-nya ke GoTrans, namun biasanya maknanya bakalan lebih dapat. Nah kan, baru juga disebut nih, Dewa Perjanjian dibantai tanpa alasan selagi orang-orangnya menyaksikan dalam misteri. Kalau di sini ini lebih masuk konteksnya. Dari pandangan semua orang, dewa kontrak dibunuh. Dari pandangan semua orang. Jadi orang yang menyaksikan itu, oh, Morax dibunuh, padahal enggak. Dia mengakhiri reign-nya sendiri, mengakhiri era Archon-nya gitu kan pada saat itu. Itu konteksnya lebih masuk pada Archon Quest loh dibandingkan ini. Kalau ini kan, oh, Morax dibantai. Orang-orang pada teriak. Kalau di sini maknanya lebih filosofis. Di mata orang-orang, dewa kontrak dibantai. Di mata orang-orang, padahal nggak sama sekali. Di depan mata semua orang, di depan mata orang-orang. Tapi itu penafsiran ya teman-teman ya. Aku bukan ahli bahasa, bahkan aku nggak bisa bahasa China. Satu-satunya bahasa China yang ku tahu adalah Ni Hao sama Xie Xie, Kamsamida. Harigat, enggak ada tahu. Oke, lanjut. Oke. の神は殺された。その最後の時に、彼は全てを終わらす契約を結ぶのだろう。 Ini bukan terpesona oleh Ningguang teman-teman ya, tapi lebih kepada penjelasan ini karena aku pernah mendapatkan sebuah pertanyaan menarik dari kalimat ini. Pada akhirnya ia akan menandatangani kontrak yang mengakhiri semua kontrak. Ini tentu banyak yang nangkap maksudnya seperti apa, dan mungkin ada yang salah paham gitu. Ini jelas kontraknya kemungkinan antara dia dengan Sarisa gitu kan, kontrak terakhirnya, atau dia dengan Liyue lah, atau gimana ya, intinya ada satu kontrak yang pada akhirnya mengakhiri segala kontrak. Aku pernah dapat pertanyaan begini, apakah dengan Morax menandatangani kontrak ini itu membuat kontrak lain itu menjadi batal, dalam artian kontrak-kontrak lain ya kan mengakhiri segala kontrak katanya. Oh, berarti dengan ditandatanganinya ini kontrak sebelumnya itu udah nggak berlaku. Nggak gitu. Jadi maksudnya dari kalimat ini itu dimaknainya seperti ini. Kontrak yang mengakhiri segala kontrak itu begini. Begitu detik setelah Morax atau Zhongli itu menandatangani kontrak ini, setelahnya tidak akan ada kontrak baru lagi, ya. Jadi kontrak ini ditandatangani, setelahnya tidak akan ada kontrak baru itu, dan kemudian kontrak-kontrak yang sudah ada itu bukan berarti batal, itu tetap berlaku. Morax tetap setuju dengan kontrak tersebut, dia tetap patuh, tapi setelah kontrak yang ini ditandatangani, tidak akan ada kontrak baru lagi yang mengikutinya gitu loh. Dan ini benar-benar kontrak terakhirnya dari Morax itu sebagai dewa kontrak gitu loh. Jadi kontraknya dengan Celestia yang gak masuk akal itu, yang disebutkan dalam quest kedua dari Zhongli ya, itu kan disebutkan bahwa dia nggak bisa spill apa yang terjadi pada 500 tahun yang lalu, khususnya di Khenria, karena dia terikat sebuah kontrak. Dan kontraknya itu emang emang mencurigakan. Kontraknya itu dikatakan sudah ditandatangani bahkan sebelum semuanya terjadi. Dalam artian ya pembungkaman. Dan kontrak itu nggak batal. Zhongli pun mengatakan, maafkan aku karena aku dewa kontrak sudah menekan kontrak tersebut, maka aku harus patuh. Ya gitu. Jadi kontrak-kontrak sebelumnya itu nggak bakal batal. Termasuk kontrak yang aneh itu gitu loh. Jadi tidak akan ada kontrak baru, dan kontrak yang ada yang sudah berlaku itu masih berjalan ya. Di sana terpencil dari shogun yang abadi, kepemimpinan Bakufu berkuasa kekal.
The general is immortal and the period of national isolation by shogunate will also have no end. Lebih apa sih namanya ini? Lebih dramatis yang ini gitu teman-teman dibandingkan ini. Di tanah terpencil dari shogun yang abadi, kepemimpinan Bakufu berkuasa kekal. Kalau di sini shogun yang abadi, shogun adalah keabadian. Dan dalam periode negara tersebut diisolasi oleh Bakufu atau shogunate, itu nampaknya tidak akan berakhir juga. Itu lebih sesuai dengan konteks Arc Conquest-nya. Bakufu no sakoku mo eien naru mono. Eien o motomeru kami wa hitobito no me kara dono youna eien o miidashi. Aku jadi lupa pakaian original Ayaka ini ya. Aku lebih suka pakaian Fontaine-nya, lebih imut. Tapi apakah apa yang para manusia lihat dalam kekekalan, apa juga yang diinginkan para dewa? Aduh, ini lagi translate-nya. Oh, sama aja deh. Apakah keabadian yang dicari atau dikejar oleh dewa keabadian itu sama dilihatnya oleh yang fana, manusia-manusia fana gitu. Di mata dunia ini kayaknya lebih cocok konteksnya pada manusia fana dah. Sayangnya itu nggak terjawab pada Arc Conquest-nya ya teman-teman ya. Kalau nggak salah nggak terjawab pada Arc Conquest-nya. Intinya di Arc Conquest-nya itu hanya menjawab ini. Di Arc Conquest-nya itu kekuasaan Bakufu itu yang nampaknya tidak akan berakhir tadi yang di translate Chinese-nya. Itu pada akhirnya berakhir kan. Karena enggak deh. Malah ini yang isolasi itu baru dicabut di 2.5 setelah quest kedua E. Tapi malah masalah Bakufu no sakoku mo eien naru mono. Eien o motomeru. Nah, masalah ini itu terjawab pada quest pertama E. Ingat nggak? Waktu kita ngedate di Hanamizaka sama Raiden E. Terus E itu menyadari, oh ternyata inilah keabadian di mata manusia. Banyak yang berubah tapi tetap abadi gitu. Aku lupa sih detailnya ya. Tapi intinya itu dah nggak terlalu banyak dibahas juga sama kayak Arc Conquest-nya ini. Nggak terlalu gimana-gimana. Kami wa hitobito no me kara dono youna eien o miidashita no ka. Chie wa chie no kami no teki. Chie wa muchi no umi ni ukabu esa. Musuh dari kebijaksanaan dewa. Aduh, dewa kebijaksanaan kocak. Aduh, kita langsung pakai translate-nya. Ih, sebel banget aku sumpah kalau misalnya translate-nya gini. Nah, gini kan lebih enak nih. Wisdom is the enemy of God of wisdom. Nah, ini lebih cocok dengan permasalahan daripada Arc Conquest Sumeru. Karena alasan kenapa kemudian Nahida atau Buer itu dikurung oleh Akademia karena dianggap kurang bijaksana jika dibandingkan dengan Ruka Devata gitu kan. Kurang bijaksana dibandingkan Ruka Devata. Jadi udah tepat aja. Karena sudut pandang manusia terhadap kebijaksanaan itu seperti itu, menganggap Buer yang baru terlahir dari sebuah petek daun dianggap kurang bijaksana, dia pun dikurung. Nah, yang menarik ini di sini nih kayaknya. Knowledge is the bait floating on the surface of the sea of ignorance. Pengetahuan adalah umpan mengambang di permukaan laut ketidaktahuan. Karena ini teman-teman, ini justru unik banget sih aku melihatnya. Ini tuh akhir Arc Conquest Sumeru gak sih? Ingat gak apa yang terjadi di akhir Arc Conquest Sumeru? Sudah ingat? Belum? Aku ingatin dah. Ada yang kepancing oleh pengetahuan tertentu dan pada akhirnya memberikan sesuatu atas pengetahuan tersebut. Ingat gak? Iya, Zandik. Pada awalnya si Zandik itu kan meminta Gnosis Elektro, which is katanya Nahida udah gak dibutuhin oleh
oleh region tersebut malah akan mendatangkan bala jika disimpan. Tapi kemudian si Zandik meminta Gnosis Dendro kepada Buer. Buer awalnya menolak, katanya, wah greedy banget, minta Gnosis tambahan, bla 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 dan segala macam. Lalu dipasanglah umpan oleh Zandik. Kalau nggak salah langit palsu ya? Langit palsu kan ya? Langit palsu atau Descender ya? Intinya antara langit yuk nggak bisa. Kalau aku udah penasaran udah gini nih. Ntar kita cek dulu. Oh iya, langit palsu. Nah iya. Ya kan? That the secret hidden by Irminsul concerning the truth of this world. Gitu loh. Jadi, aduh kok buka Steam dah. Jadi ini udah kayak akhir daripada Arkon Quest Sumeru. Si Dottore itu menawarkan sebuah pengetahuan yang tidak diketahui oleh Nahida, dan itu berhasil untuk mendapatkan Gnosis Dendro pada akhirnya. Gitu loh. Menarik juga ya. Gila ya teaser jejak kaki, Cok. Walaupun cuma penafsiran pribadi tapi keren ya. 50. Astaga, udah hampir 1 jam belum kelar. Ini udah asar atau belum ya? Oke, aku break asar dulu dah. Ntar aku lanjut lagi rekamannya setelah asar, oke? Dah. Cek. Oke, kita lanjut. Tanya gimana ya? Lupa karena kelamaan ditinggal. Oh, sampai sebelum ini. Yang masalah tadi ya, Arkon Quest Sumeru terakhir, bahwa pancingannya si Dottore untuk menukar Gnosis Dendro dengan dia adalah pengetahuan atau ketidaktahuan daripada Buer, ya kan? Ini musiknya ikonik banget, sumpah. Di kota para pelajar terdapat sebuah kebodohan, tetapi dewa kebijaksanaan tidak menentangnya. Apa ini ya? Sistem Akasha kah? Membina kebodohan. Dah, astagfirullahalazim. Scholar of the city as fostering joy, Poli, membina kebodohan, tapi God of Wisdom has no objection to it. Sebenarnya satu-satunya konteks yang bisa dikaitkan dengan ini itu ya sistem Akasha gitu kan. Concern daripada akademia itu dikatakan bahwa selama 500 tahun terakhir atau setelah kepergian Rukkhadevata itu nggak ada sebuah penemuan ya, pelajar itu nggak menemukan atau nggak menciptakan sebuah invention yang membuat yang yang lebih bagus daripada era sebelum kematian Rukkhadevata gitu loh. Yang mana akademia itu menyalahkan Arkon mereka yang kurang bijaksana sehingga tidak dapat menciptakan sebuah lingkungan pengetahuan yang sama seperti Rukkhadevata. Padahal permasalahan utamanya itu lebih kepada sistem Akasha yang emang terlalu memanjakan orang-orang Sumeru atau khususnya pelajar akademia, yang ngebuat mereka itu etos kerjanya itu nggak sekeras itu loh, nggak sekeras sebelum era Rukkhadevata. Tapi God of Wisdom has no objection to it, tidak keberatan akan itu. Bukan tidak keberatan sih ya. Kalau lihat dari konteksnya bukannya tidak keberatan, ya faktanya kan Nahida sendiri nggak bisa ngapa-ngapain juga pada saat itu. Dia cuma bisa masuk mimpi tanpa bisa ngasih intervensi yang besar.
Tapi sebenarnya sistem Akasha itu nggak bisa disalahkan kepada akademianya juga sih. Mungkin bisa sih disalahkan ya, karena kesalahan berpikir, atau yang lebih tepatnya kesalahan konsep kerja lah. Kan pada awalnya sistem Akasha itu diciptakan oleh Ruka Devata untuk memanen mimpi orang-orang akademia demi memulihkan forbidden knowledge kalau nggak salah. Demi memulihkan forbidden knowledge, fungsinya emang untuk memanen mimpi, tapi kemudian dimodifikasi oleh orang-orang akademia untuk kemudian menjadi semacam Google bagi Sumeru gitu. Kesalahan penggunaan aja sih sebenarnya. Yaudah kita lanjut aja, emang nggak terlalu gimana-gimana juga, tapi musiknya bagus. 神の知恵は異論を唱えなかった。正義の神は法廷の茶番の一切を愛し、神々への審判さえも求めた。されどそんな彼女も知っている。天理を敵に回してはならないこと。 Pertama, aku nggak ingat musik ini di mana ya? Musik yang ini? 神々への審判さえも求めた。されどそんな彼女も知ってKok nggak ingat ya ada musik ini? Apa nggak dirilis ya? 正義の神は法廷 Kita fokus ke subtitlenya aja. Dewa keadilan hadir untuk menyaksikan ruang pengadilan, hendak menghakimi seluruh dewa lain. Langsung aja dah. Langsung aja buka. The God of Justice love all the faces in the courtroom and even yearns to judge the God. Dewa keadilan menyukai semua sandiwara di ruang sidang dan bahkan ingin menghakimi para dewa. Sebenarnya ini konteksnya udah ke Furina banget ya, Furina. Walaupun Furina ya hitungannya bukan Arkon juga, cuman sisi kemanusiaannya doang. Dan menghakimi para dewa itu kan hal yang dikatakan oleh dia ketika berada di Roma Maritim Harbor waktu bertemu dengan Traveler. Katanya mau itu Traveler yang terkenal, Sohor, atau dewa di region lain, katanya akan kuhakimi gitu dengan penuh kesombongannya. Tapi pada akhirnya dialah yang dihakimi. Sorry. Ya kan ujung-ujungnya kan di 4.2 akhirnya dia yang dihukum mati tuh. Itu bener, ini loh teman-teman. Menurutku ya, sampai sekarang aku belum pernah ketemu sebuah PV version se-epic 4.2. Dalam artian pembukaannya itu gila banget sih. Pembukaannya langsung dihadirkan. Dengan ini Aidux menyatakan dewa keadilan Arkon Hydro dihukum mati. Itu secara perasaan, secara emosional itu gila banget sih. Udah keren banget untuk ngehook kita untuk menantikan sesuatu yang spesial, dan benar-benar spesial juga dihadirkan di 4.2 kan. Absolute Cinema juga secara sequence, kemudian konsep cerita, jalannya cerita dan segala macam itu benar-benar gila banget. Jadi untuk Vivi dan eksekusinya benar-benar sesuai lah untuk di bagian tersebut. Dewa keadilan menyukai semua sandiwara di ruang sidang, bahkan ingin menghakimi para dewa lain. Tapi entah ya, apakah dewa keadilan sekarang dipegang oleh New Villette, karena faktanya New Villette itu juga ingin menghakimi para dewa dan bahkan dewa yang di atas langit. Nah di sini beda nih. の茶番の一切を愛し、神々への審判さえも求めた。されどそんな彼女も知っている。天理を敵に回してはならないこと。 Nah ini subtitlenya kurang bagus sih. Bukannya menghina ya teman-teman, emang kurang bagus karena nggak banget. Tapi bahkan dia pun tahu dia tidak dapat musuhi lawan dari keagungan, ya kan? Bahkan dia pun tahu. Nah kalau misalnya di bahasa Chinese nih, makanya aku tadi katakan tanda kurung itu penting banget nih. Tapi dia paham betul bahwa hanya hukum alam yang tak boleh ditentang. Nah ini nanti aku sampaikan konteksnya.
Yang pertama agak aneh sebenarnya ya, bahwa dia juga gitu, Kanojomo tadi katanya, Kanojomo ya kan, dia juga. 天理を敵にしている。天理をそんな彼女もし Nah, kalau misalnya konteksnya sebelumnya adalah Furina yang ingin menghukum atau menghakimi dewa lain itu adalah Furina, itu nggak masuk pada translate selanjutnya. Karena di translate selanjutnya itu ya ini, Kanojomo. Tapi dia juga sangat-sangat paham hanya natural law yang tidak boleh ditentang gitu. Dalam artian, dalam Ark Conquest kita nggak melihat intensi Furina ke arah sana. Yang melakukan intensi ke arah sana adalah sisi divine-nya atau si Vocalors gitu kan. Tapi ya sebenarnya Furina dan Vocalors itu pinang dibelah dua juga sih ya. Mereka itu satu kesatuan namun berbeda konsep. Yang satunya sisi kemanusiaan, yang satunya sisi divine gitu loh. Nah gini, natural law itu translate-nya terlalu umum dan mungkin emang cocok dengan pengertian ini. Tapi teman-teman, di setiap arsip yang menyebutkan heavenly principles, seingat saya ya, selalu menggunakan kata Tianli. Jadi Tianli ini merujuk pada heavenly principles, bukan natural law. Ini mungkin bisa teman-teman cek pada arsip quest-nya Zhongli, entah sudah dibenerin atau enggak. Tapi arsip quest-nya Zhongli yang kedua, dia itu mengatakan sesuatu yang sangat menarik ya. Bahwa ternyata erosi yang terjadi kepada Zhongli ya, itu disebabkan oleh heavenly principles gitu. Namun itu sebelum direvisi. Setelah direvisi, sebelum direvisi itu menggunakan natural law juga. Bahkan terakhir kali aku cek questnya Zhongli itu, di bagian itu untuk translate bahasa Indonesianya itu masih hukum alam. Karena penyebab alamiah katanya erosinya. Padahal kalau misalnya konteksnya lebih dispesifikkan itu ditanamkan oleh heavenly principles. Entah sudah dibenerin atau enggak, aku nggak tahu. Tapi kayaknya enggak dah. Tapi di sini mungkin yang pertama itu aku bisa sepakat itu adalah Furina. Furina hadir di ruang sidang untuk menghakimi dewa lain, bla 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 gitu kan. Walaupun Vocalors juga hadir di ruang sidang tapi dengan tujuan berbeda. Nah di sini itu justru sisi divine-nya yang ditonjolkan, si Vocalors-nya. Dia mengetahui sangat jelas bahwa ternyata heavenly principles itu tidak bisa dilawan dan pada akhirnya hanya melakukan sesuatu yang dia bisa, yaitu menghilangkan Throne of Hydro-nya untuk kemudian menyelamatkan orang-orang Fontaine gitu loh. That's it. Dan itulah cara menipu prinsip langit gitu kan. Seperti yang dikatakan New Villette, karena dia berhasil menipu prinsip langit katanya. Wah itu keren banget sumpah. Lanjut. 知っている。 Tapi masih ini sih, masih penasaran. Kok musiknya ini belum nggak ingat aku ya ada dirilis. Lanjut. Nah habis ini musik Natlan yang pada akhirnya nggak jadi musik utama, tapi digeser menjadi musiknya Teteokan. Enak banget. Sorry ya teman-teman sambil minum. Kita udah sekitar 1 jam lebih, ini baru menit 2. Dikit lagi sih. 天理を敵に回してはならないこと。争いの規律は生きとし生けるものの中に刻まれ、敗者は戦火の灰に、勝者は再び燃え盛る。 Ini tuh sederhana aja, kayaknya nggak perlu kita dalamin juga karena udah jelas ini tuh aturan yang dibuat oleh si Balangke dengan Yahuwal Tehutin ya, untuk perang penjaga malam gitu. Yang menang pada akhirnya bisa menghidupkan yang lain, yang kalah itu ya udah mati aja gitu. Itu udah aturan perang penjaga malam. Ya menurutku nggak perlu terlalu diberi highlight. Atau sama Ronova ya dia mengikat kontrak. Ya juga sih, sama Ronova juga sih. 戦争の神がこの秘密を旅人に教えたのは相応の理由があるから。 Pasti kalian paham kenapa aku senyum. Ya toh? Saat Dewa Peperangan membagikan rahasianya dengan sang traveler, itu karena dia memiliki alasannya sendiri. Ya udah kita coba cek dengan itu dah. Dengan translate Mandarin biar adil ya kan.
Nah, sama. Sama aja sebenarnya, nggak ada terlalu perbedaannya. Sama membagikan rahasianya karena memiliki alasan sendiri, tapi sampai sekarang kita nggak tahu alasannya apa. Makanya itu jadi sebuah, apa ya, sebuah asumsi sebelumnya. Saya mengatakan, "Oh, konsepnya Natlan ini udah diubah nih oleh Hoyo, disesuaikan dengan tema yang ingin mereka hadirkan dan mungkin itu berimpact kepada kedepannya hingga lahirlah Song of Welkin Moon atau Not Cry gitu. Jadi kayaknya emang ada perubahan pada titik itu gitu loh. Dan itu emang terlihat dari Yansan ini juga teman-teman. Karena Yansan sadly agak sedih juga sebenarnya sebagai karakter yang tampil pada Travail atau teaser jejak kaki dari total sekitar 18 jam Archon Quest Natlan 18 atau 15 saya lupa. Dia itu kemungkinan gak sampai sejam dah tayangnya. Itu pun perannya minor aja. Dia emang dapat perang tambahan tapi itu cuma di interlude. Itu pun gak terlalu impactful. Gak ada gimana-gimana. Emang dia salah satu pahlawan tapi perannya itu gak seperti anggaplah Silonen yang menciptakan marga kuno atau Ororon yang pada akhirnya membangunkan Yehuwal Tehutin gitu kan, atau Casca yang menjadi pahlawan terakhir misalnya, dan apa ya, dan yang lain lah. Sementara Yansan cuma dengan sifat positifnya doang gitu kan, jadi agak kesian juga. Nah, kita kembali ke masalah rahasia. Sebenarnya ada sih satu rahasia yang di-reveal oleh Mapuika gitu kan, tapi menurut aku ya gak proper untuk dihadirkan pada Travail dan gak apa ya, gak wah-wah banget gitu loh. Ya yang itu, yang alasan kenapa Capitano itu pengen ngambil Gnosisnya Pyro kan, walaupun gagal, itu karena Gnosis Pyro itu bisa dikorbankan untuk memperbaiki Leyline secara kuat gitu, walaupun dengan konsekuensi yang cukup besar, yaitu ingatan orang Natlan pada akhirnya akan teriset gitu kan. Nah itu masalahnya rahasianya justru diketahui oleh suku lain, kemudian Mapuikanya nge-reveal dengan cara yang terlalu biasa-biasa aja, jadi nggak terlalu gimana-gimana gitu. Ntar aku nyatet sesuatu. Jadi ini malah nggak legit sama sekali gitu kan, rahasia-rahasia ini nggak ada rahasia-rahasiaan malah ujung-ujungnya. Dan akhirnya kan skenario nggak dipakai juga gitu. Makanya emang ada indikasi terjadi perubahan konsep, walaupun kita sebagaimana yang saya ini di konten membership sih, walaupun kita itu nggak tahu isi dapur daripada Hoyo gitu kan. Jadi ya soal ini mari kita anggap yang berlalu biarlah berlalu. Lagi pula Archon Quest Natlan juga udah kelar, deliver juga udah lumayan baik walaupun endingnya emang kurang. Tapi ini yang perlu disorotin teman-teman. Di sini Yansan pakai air Jordan coy. Jadi sebenarnya kemodernitas daripada Natlan itu udah di-tease sejak jauh-jauh hari, sejak Genshin belum rilis malah. Tapi kemudian rilislah Natlan yang kayak region yang sangat modern gitu, padahal diasosiasikan dengan region tertinggal. Tapi ya siapa yang mengasosiasikan dengan region tertinggal gitu? Pada akhirnya kan emang komunitas doang yang ngebuat asumsi seperti itu, dan pada akhirnya ujung-ujungnya yang disalahin developer. Ketika imajinasi mereka tidak tercapai, tinggal cari kesalahan doang gitu, cari yang bisa disalahin. Oke, lanjut. Nah, ini baru kita masuk kepada Not Cry, enggak, ke Senesnaya. Dan yang belum kita jalanin gitu kan. Tadi Natlan udah, sebelum-sebelumnya juga udah. Dia adalah dewa yang tidak lagi cinta akan pengikutnya, dan pengikutnya juga sebaliknya. Gini, kita cek translate Mandarinnya dulu.
Is the goddess that no one will ever love again. She is goddess who will never love again. Ini jamak atau tunggal nih? Jamak atau tunggal ya? Kalau jamak itu berarti anti atau kebalikan daripada kata-kata sebelumnya bahwa nggak akan ada yang mencintai dia lagi dan si ini juga nggak mencintai rakyatnya lagi gitu loh. Sesuai, misalnya jamak ya. Tapi kalau tunggal itu bisa kita hubungkan dengan ini, Saralainen, gitu kan? Karena pada akhirnya si siapa namanya itu? Lupa, yang putri daripada Pakai Suko itu kan dikatakan tidak bisa menikah lagi. Tidak bisa lagi menikah. Shall never, tidak akan pernah bisa menikah. Jadi konteksnya bisa ke situ tuh. Aku cek itulah ChatGPT ya. ChatGPT Translate Mandarin. Oke, ternyata kolektif teman-teman. Berarti nggak bisa dihubungkan dengan ini. Ternyata kolektif, jadi udah bener aja translate-nya, tidak akan lagi cinta orang-orangnya dan juga orang-orangnya juga tidak cinta dia lagi gitu. Ya aman. Gak ada yang terlalu gimana-gimana. 彼女はもう人を愛さない神。人々が彼女に仕えるのは天理に反逆の旗を。 Tuh Tianli datang lagi tuh. Istilah Tianli datang lagi. Nah ini nggak ada itu kan. Nggak ada dalam tanda kutip nih kayak gini. Nah, Tianli kan, natural law lagi nih. Heavenly principles. Pengikutnya hanya mengikutinya karena mereka percaya bahwa suatu saat nanti dia akan bisa melawan atau melakukan sebuah pemberontakan melawan heavenly principles. Dengan begini, menurut saya pribadi ya teman-teman, yang percaya sepenuhnya dengan Sarisa itu cuma itu dah. Cuma Piero. Karena ibarat kata ini cuma cari perlindungan daripada Sarisa yang ingin melawan heavenly principles tanpa adanya timbal balik kepada Sarisa. Namun kalau misalnya dibandingkan dengan si siapa namanya? Si Piero, dia itu bukan lebih sih. Emang sangat percaya dengan Sarisa karena di cerita Arlecchino kelima Piero itu mengatakan seperti ini. Tidak ada satupun dari kalian yang sanggup mencapai keidealismeanku. Bla 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 dan seterusnya, tapi aku akan memberikan sebuah jaminan bahwa Sarisa kita akan kembali lagi menjadi dewa yang mencintai semua manusia dan idealismenya itu akan memenuhi seluruh harapan daripada orang-orang. Jadi untuk saat ini hanya Piero yang benar-benar yakin bahwa God of Love-nya si Sarisa itu bakal kembali. Nggak seperti dituliskan pada ini gitu loh. Nah, di sini para pengikutnya yang lain tuh hanya ingin cari perlindungan ketika Sarisa itu pada akhirnya melawan heavenly principles gitu loh. Dan kita nggak tahu sih triggernya apa ya, kenapa Piero sampai segitunya sama Sarisa, sampai sebucin itu gitu loh sama Sarisa, kita belum tahu sama sekali. Mengingat dia pun menjadi First Patus, anggota Fatui pertama gitu kan. Jadi itu sih yang perlu kita cari tahu juga, kenapa sampai Piero sepercaya itu dengan Sarisa sampai menjadi Fatui pertama, apalagi orang Kenria mah lawan daripada The Seven gitu kan. Jadi agak menarik juga di diskursus tersebut gitu loh. Dan ini tuh ini kok pakaiannya kayak orang Kenria ya? Nggak yang dipakai Klotar? Atau mirip doang ya?
Ini kan si itu, The Rooster. Beda ya? Kukira dia duduk di tronnya Sarisa, Cok. Oh, beda. Aman. Kukira duduk di sini. Oke, lanjut. 掲げると信じたため始まりも終わりもない永遠の中人は夢のない安寧の一生を過ごす Dalam waktu yang dilindungi oleh keabadian, semua orang puas hanya dengan bertahan hidup, bukan hidup untuk impian. Secara filosofis menarik sih. Ntar kita cek dulu dah. Apa ya bahasa yang lebih tepat itu? Kayak ada ketidakmauan untuk hidup lebih baik gitu loh maksudnya teman-teman. Ketika manusia hidup pada lingkup keabadian, katanya Dan Sleep, manusia itu akan hidup dengan damai tanpa sebuah ambisi yang besar dan segala macam. Ya intinya puas, cukup hidup aja udah puas dan menjalani hidup tanpa adanya sebuah mimpi gitu. Begitukah Tuan Dan Sleep? Jadi bukan tidak hidup sepenuhnya, melainkan hidup apa adanya doang. Apa adanya dalam artian itu ya teman-teman, dalam artian ya mengarah kepada males lah sebenarnya. Ini dulu biasa aja Ini dulu biasa aja, tapi sekarang udah nggak biasa lagi. Bukannya biasa aja sih, tapi lebih kepada kita nggak tahu konteksnya atau apa. Tapi ya sekarang kita bisa hubungkan dengan Kenria baru gitu kan. Kalau teman-teman ingat pada Vivi God's Limit, ketika Piero itu menatap Ronova dari kejauhan, Ronova atau pertama itu disadarin oleh itu sih, oleh Istaroth bahwa ada yang menatap Ronova gitu. Kemudian Ronova menatap balik dan Ronova masih mengingat tatapan si Piero itu masih sama seperti 500 tahun yang lalu. Entah dalam artian positif atau tidak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas saat itu dia masih merasakan yang sama. Berarti dalam lingkup ruang dan waktu, dewa itu bisa menatap kemana saja gitu. Tapi di sini kemudian si Dan Sleep mengatakan di pojok tersembunyi di mana tatapan dewa tidak sampai gini kan, the blind spot of divine vision, some people still want to dream. Jadi inilah lokasi ideal daripada Kenria baru, tempat di mana tatapan para dewa itu tidak bisa sampai ke sana. Mungkin yang paling ideal itu Marejivari sih. Karena Marejivari itu udah keluar daripada timeline Tivat gitu kan, dikatakan oleh Diventi. Sehingga ya harusnya Authority of Gods itu nggak bisa tembus ke sana gitu loh. Jadi kecurigaanku lokasi Kenria baru nanti akan sama kasusnya dengan Marejivari. Masih sama di Tivat tapi berbeda dimensi gitu loh. Dan itulah yang mungkin bisa kita kaitkan juga dengan Rerir. Kan Rerir masuk portal bulan gitu kan. Rerir masuk portal bulan. Ada beberapa pertanyaan, Rerir itu dikirim kemana? Keluar Tivat kah? Atau kemana gitu. Kalau menurut saya pribadi nggak dikirim keluar Tivat, masih berada di Tivat, hanya saja berada pada dimensi yang berbeda gitu loh. Dimensi yang berbeda, entah mungkin ke Lunar Continent atau Lunar Palace atau gimana. Intinya tetap berada di lokasi yang bernama Tivat ini, hanya saja berbeda dimensi. Dan saya pikir begitulah nanti Kenria baru itu. Kenria baru itu akan berada di Tivat, hanya saja berbeda dimensi, dan di dimensi tersebut tatapan para dewa tidak bisa jatuh ke sana gitu.
Mereka mengatakan beberapa adalah orang terpilih dan sisanya adalah untuk dibuang. Tapi menurutku kita sebagai manusia memiliki rasa manusiawi. Hmm. Manusia itu memiliki kualitasnya sendiri. Kita bukanlah orang-orang sisa yang difilter atau dipilih berdasarkan mereka yang terpilih. Kalimat ini nggak sama persis, tapi pernah diucapkan oleh Dr. Edith. Dr. Edith itu adiknya Ella Max yang ada di Windrise di salah satu commission yang ada pada Mondstadt. Jadi intinya dia itu mengatakan seperti ini. Kita orang-orang yang hidup di Tivat tanpa sebuah vision itu seperti orang asing yang hidup di rumah sendiri. Reddit. Ini. Oh ini dia Lips on the Wind. Kazuha. Vision. Nah ini. One cannot use power of the elemental without a vision, whether in the research of or in life. Those without them live like outsider in their own world. Itu mirip loh. Mirip sama ini tadi. Seperti residu yang udah difilter sedemikian rupa. Atau ternyata The Chosen One ini itu ya alogen ya. Oh enggak deh. Alogen tuh Genshin kalau misalnya bahasanya. Japan mana Japan? Era Barashimono namanya. The Chosen Ones. Kayaknya ini merujuk pada orang-orang Kenria dah. Kita akan menentang dunia ini dengan kekuatan dari langit. Kita akan menentang dunia ini dengan kekuatan dari langit. Kekuatan dari langit. Berarti Ntar dulu. Cek. Bukan kekuatan dari langit, kocak. Kekuatan dari luar dunia. Bentar. Lihat Jepangnya dulu. Sekai no Sotokara. Berarti bener, kekuatan dari luar langit. Luar dunia. Oke. Jadi paham. Paham. We gain the power to negate the world. Gini. Ini kan diucapkan Densleep setelah chapter Kenria gitu. Ya kan? Setelah chapter Kenria. Dan sebagaimana yang kita tahu, berdasarkan hukum Perinheri, setiap benda angkasa selalu berakhir di benua Abyss. Dalam artian di Kenria. Dan kayaknya itu tuh. Maksud untung aku masih Zen mode ya. Habis lagi. Jadi kekuatan dari luar. Aduh. Mungkinkah? Bukankah ini tanda-tanda kemunculan descender lain? To negate. Negate itu meniadakan dunia. What the hell? Lagi sini coy. Ya intinya gini.
Intinya pada perang nanti melawan Celestia mungkin ya, melawan Celestia. Pada akhirnya, ya mau nggak mau orang-orang Khenria itu kembali menjilat ludah sendiri bahwa mereka membenci sesuatu yang berasal dari luar, dalam artian Heavenly Principles, dan untuk melawan sesuatu dari luar tersebut harus menggunakan kekuatan dari luar juga. Makin kompleks aja cok Genshin. Dan ini apa ya? Dan ini tuh belum terpengaruh sama Notcry loh. Menurutku Notcry itu bakalan berimpactful banget sama kedepannya, dan itu konsep yang ada itu bakalan menyesuaikan konteks Notcry nantinya. Makanya entah kenapa aku ada feeling doang ya, belum tentu bener. Teaser Jejak Kaki ini bakalan direvisi sebelum rilisnya SNES Naya nanti. Dalam artian mengikuti konteks yang ada pada Notcry ini gitu loh. Karena kita itu belum dapat pengantar yang proper after SNES Naya. Di SNES Naya kita masih paham konteksnya apa yang akan terjadi. Oh, Sarisa bakalan melawan Heavenly Principles. Ada peluang Heavenly Principles terbangun, bla 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 dan seterusnya. Tapi setelah itu, setelah masuk chapter Khenria, kita nggak tahu sama sekali apa yang ada di sana. Mungkin bisa berasumsi pada pendosa, tapi belum tentu juga. Bisa berasumsi ada lawan lain yang lebih nggak masuk akal, ya kan? Kita masih benar-benar abstrak lah untuk after SNES Naya itu apaan. Makanya emang lebih baik rilis ulang dah teaser Jejak Kaki ini. Ya kan lumayan untuk Vivi di react. Oke, lanjut. Intinya lagi-lagi akan ada kekuatan dari luar yang masuk, tapi kita nggak tahu apaan. Lanjut. 力を得た。今、天地に踏み切った者よ。 Ini kamu yang menginjakkan kaki di dunia ini. Apalagi ini. Kayaknya nggak jauh beda deh artinya. 貴様の旅は終わりを告げようとするが、貴様はまだ最後の扉を開けていない。 Nah, aku baru sadar nih teman-teman ya. Baru sadar bahwa ini tuh ada siluet nih. Tapi kita nggak tahu siluet siapa. Tentu aman beranggapan bahwa ini adalah siapa namanya? Traveler Sibling gitu kan. Apalagi konteksnya di sini Dan Sleep nanti mengatakan lawanlah aku gitu untuk menyelamatkan dia. Tapi kita belum bisa memastikan siapa. Siluet ini loh. Benarkah Traveler Sibling atau ada sesuatu yang kita nggak tahu sampai sekarang belum di-reveal. Tapi ada satu pintu terakhir yang belum terbuka. Nah. The Final Door. Sama aja. その旅の意味を理解しているのならば、前に出よ。 Majulah kalau kamu sudah sungguh mengerti makna dari perjalananmu. Anjir merinding cok. Ini kan janjinya Traveler sama Traveler Sibling di A Bedtime Story bahwa keduanya itu harus menjalankan perjalanannya masing-masing dan mencapai akhir daripada perjalanan tersebut. Wait, aku jadi membuka Lunar Arcanum, cok. Lunar Arcanum. The full. Oh iya. Berarti emang sebuah perjalanan yang saling berbeda gitu loh, teman-teman. Sebuah perjalanan yang saling berbeda. Nih, satu bintang itu rises in the heaven. Satu bintang lainnya itu jatuh ke dalam jurang. Tapi keduanya tetap sama. Pada akhirnya keduanya sama-sama mencapai ujung daripada perjalanan dan mungkin dengan makna yang berbeda-beda gitu. Oh, The Full ini udah mantap banget untuk penggambarannya. Kenapa nggak bahas Lunar Arcanum bang? Belum sempat kocak. Ya Allah 40 menit anjir. Ini 2 jam. Aku 2 jam ya ping serius. Astagfirullahalazim. 俺を倒せ。道を開けろと命令しろ。俺なんかよりも貴様が彼女を救うにふさわしいと証明してみせろ。 Berat banget cuy jadi Dan Sleep, sumpah. Ini awal aku iba dengan Dan Sleep ya, di poin itu tuh. Waktu dia mengatakan dengan sebuah nada yang sangat-sangat dramatis bahwa lawanlah aku, buktikanlah kepadaku bahwa kamu lebih pantas menyelamatkan dia ketimbang aku.
Tapi di sini konteksnya Dan Sleep lebih itu ya teman-teman, lebih halus. Karena てよ。俺を倒せ。道を開けろと命令しろ。 oh enggak. Intinya kalahkan dia, kemudian suruh atau minta Dan Sleep itu untuk pergi. Jangan bukakan jalan dan membuktikan bahwa Traveler itu lebih pantas menyelamatkan dia ketimbang Dan Sleep. Dan ini pun akhirnya menjawab pertanyaan atau retorika daripada Vader Volnir kepada Dan Sleep di drip marketingnya Dan Sleep. Karena di drip marketingnya Dan Sleep, si siapa namanya, Vader Volnir itu berkata gini. Tapi ini dugaan aja ya Vader Volnir teman-teman. Self-proclaimed prophet. Bahwa di sini dia menanyakan, Dain, apa makna si rambut pirang itu untukmu? Apakah seseorang yang harus kamu kalahkan atau harus kamu bunuh? Atau objek daripada penyesalanmu? Dan di sini pada akhirnya terjawab. Dia nggak berniat untuk mengalahkan Traveler sibling, malah kayak menunjukkan sebuah gelagat. Ya, tolonglah perintahkan aku untuk mundur, untuk tidak melakukan ini, agar kemudian kamulah yang bisa menyelamatkan dia gitu. Damn, Dan Sleep coy. Ini Dan Sleep sebelum 47 masih bagus. Setelah 47 baduh. Oke, jangan bicara masa lalu. 俺なんかよりも貴様が彼女を救うにふさわしいと証明してみせろ。そして全ての運命を新たに紡げ。 Benang takdirmu akan menjadi milikmu untuk disulam kembali. Nah ini kalau dulu konteksnya nggak terlalu bagus. Dalam artian, well, that's it gitu kan. Berarti takdir akan dirajut kembali oleh Traveler sibling. Tapi untuk sekarang itu merajut takdir bukanlah istilah yang biasa teman-teman ya. Karena ada Etherlike Spindelut, kemudian ya Etherlike Spindelut lah. Jadi di Etherlike Spindelut itu ternyata di si Titan Craftsman atau Heavenly Principles itu memiliki sebuah Golden Harp. Ya ini antara kiasan atau literally gitu. Tapi intinya alat ini mampu menenun takdir untuk semua makhluk hidup yang ada di Tifat gitu. Takdirnya udah bisa ditentukan. Jadi menenun takdir juga lah sama seperti ini. Nah entah maksudnya itu bakalan sama gitu. Apakah menggunakan alat aja sama, alat juga gitu. Dalam artian gini, kan di awal tadi si Dan Sleep mengatakan singgasana atau throne yang di atas langit itu bukan disiapkan untukmu, sang Observer, gitu kan. Dan pada akhirnya di sini seiring berjalannya cerita, jalan terus sampai Kenriah, dan Kenriah itu pada akhirnya mereka mendapatkan kekuatan untuk melawan Celestia, dan Celestia pada akhirnya dimiliki oleh Traveler. Dan disitulah mendapatkan sebuah alat untuk menenun takdir kembali gitu. Itukah? Ya, kita nggak tahu. Itu cuma pemaknaan dari saya pribadi doang. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi sebenarnya gitu. Tapi intinya benang takdir akan disusun ulang pada saatnya tiba. Duh, aku nggak tahan di bagian ini, Cok. Dan Sleep. Penutupannya itu loh.俺はほとんどの記憶をなくした。だが、どうしても忘れられないことがある。彼女もこの花が好きだった。Sorry. Aku selalu nggak tahan sama dialog Dan Sleep di sini, sumpah. Dramatis banget gitu. Karena kan faktanya Dan Sleep, orang-orang Kenriah juga itu kan terkena erosi gitu. Kena erosi perlahan. Namun Dan Sleep karena cincinnya Vader Volnir itu masih bisa mereset tubuhnya gitu. Nah ini entah apa yang terjadi, entah masa berlakunya cincinnya itu udah habis, atau ternyata pada akhirnya dari hasil pertarungan Traveler dengan dia itu Dan Sleep kehancur, cincin yang mempertahankan ingatan Dan Sleep itu hancur dan segala macam gitu kan. Pada akhirnya itu akan membuat erosinya si Dan Sleep mencapai puncaknya hingga dia pun lupa dengan segalanya. Lupa dengan segalanya. Tapi ada satu kenangan yang
benar-benar dia ingat, yang dia tidak akan lupa bahwa ternyata dia atau traveler sibling itu sangat menyukai bunga intifat gitu loh. Aduh, itu dramatis banget sih. Ya Allah, dan sleep. Tapi uniknya nggak ada Paimon ya teman-teman di keseluruhan ini, nggak ada melibatkan Paimon, hanya dan sleep doang gitu loh. Padahal pemandu kita adalah Paimon. Ya entah apa maknanya gitu. Ya, udah nggak ada lagi sih yang pengen saya sampaikan, tapi ya emang udah panjang banget. Ini rekaman kedua itu 40 menit, tadi sebelumnya 50 menitan. Jadi sekitar hampir 2 jam lah saya yaping. Dan semoga nggak ada yang tumpang tindih ya teman-teman pembahasan saya. Ternyata sumpah yang ngasih saran itu bagus banget. Thank you yang ngasih saran ya. Semoga diingat oleh Irminsul yang Nahida. Ya intinya puas banget coy. Setelah 5 tahun kita mendapatkan pandangan seluas ini tentang Genshin, tentang teaser jejak kaki yang dulu itu cuma ngangkat hype doang gitu kan. Oh ternyata setelah Mondstadt kita bakalan ke Liyue, setelah Liyue ke Inazuma nih. Inazuma Sumeru, Fontaine, Natlan dan segala macamnya. Tapi ternyata sekarang jadi banyak makna yang bisa diambil gitu loh daripada teaser jejak kaki itu sendiri. Ya walaupun itu pemaknaan saya pribadi doang ya. Mungkin teman-teman punya makna yang lebih sederhana ya, nggak masalah juga. Saya hanya menyampaikan apa yang saya pikirkan, apa yang saya tahu selama bermain game ini sendiri dan memahami apa isi daripada gamenya tersebut. Intinya aku puas banget udah. Kayaknya yapingku udah terpenuhi dah untuk kali ini. Ya, sebagaimana yang saya katakan di awal, ini sama seperti pepatah Mondstadt bahwa cerita itu dibawa oleh angin dan pada akhirnya dipupuk oleh waktu gitu. Cerita datang secara tiba-tiba di tengah pandemi yang namanya Genshin Impact yang rilis pada tanggal 28 September 2020 gitu kan. Terus seiring waktu berjalan, 5 tahun telah berlalu gitu setelah rilisnya Genshin, dan 4 tahun telah berlalu setelah saya mencoba membuka channel World of Tivat ini. Ternyata banyak banget yang udah kita dapatkan daripada Genshin itu sendiri, khususnya di bidang lore ya teman-teman. Bidang lore tersebut. Ya asik sih. Itulah yang namanya waktu ya, emang nggak bisa dikalahin coy waktu. Makanya puas banget sih. Ya semoga bisa memberikan insight tambahan lah buat teman-teman. Kalaupun nggak bisa, ya semoga jadi hiburan aja gitu kan teman-teman, nonton sampai selesai. Saya harap sih nontonnya partisi ya. 2 jam coy, kayak nonton film sumpah. Bahas Genshin doang. Tapi gak apa-apa. Udah kayak live stream, udah kayak podcast. Moga puas dah. Oke, sekian dulu ya buat teman-teman untuk pembahasan teaser jejak kakinya. Teman-teman bisa berikan pandangan juga di kolom komentar tentu saja. Kalaupun ternyata ada penafsiran yang berbeda atau ternyata punya poin sendiri dan segala macam, itu bisa disampaikan aja. Selama bukan leaks atau spoiler, tapi kayaknya agak susah sih untuk leaks dan spoiler untuk yang ini ya. Tapi ya jangan sampai ada leaks dan spoiler lah. Intinya thank you buat teman-teman, terutama teman-teman membership yang udah ngedukung channel ini, terutama para desender ya. Punya thank you berat yang udah ngedukung secara langsung. Dan juga tentu buat teman-teman sekalian yang udah menonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Atau kalau misalnya teman-teman mau gabung membership juga untuk dukungan langsung atau eksklusif konten, boleh banget langsung gabung di membership World of Tivat. Oke, jadi terakhir saya Mas Pur izin pamit dulu. Dan sebagaimana seperti biasanya, saya akan nutup dengan kalimat Adastra Ebisaku. Dadah. Bye.